Baik sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ditunggu-tunggu berkaitan dengan P3K 2022 dan kita baru saja mendapatkan informasi ini ya. Jadi ini masih hangat sekali ya, masih hangat. Jadi teman-teman silakan bisa simak informasi ini karena terupdate ini 2022 September ya, terbaru ya. Jadi sangat tepat sekali, pasti nanti ada kabar-kabar gembira yang bisa Bapak Ibu simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kami sampaikan di awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada informasi untuk teman-teman yang persiapan P3K 2022 ya berkaitan dengan progresnya ya, seperti yang kita ketahui kemarin ya, baru-baru Bapak Ibu ya. Seleksi P3K telah bergulir gelombang 1 dan 2, namun masih menyisakan gelombang 3 yang kini disebut dengan seleksi di 2022 atau seleksi P3K 2022. Sebagai gambaran untuk atau flashback ya Bapak Ibu ya, untuk P3K di tahun 2021 kemarin ya, jadi ada 506.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan Pemda ini ya. Nah, dari yang diajukan ini, guru yang lulus dan dapat formasi baru 293 ini ya, sedangkan pelamarnya hampir 1000 ini. Nah, guru lulus belum dapat formasi ada 193 ini ya, guru belum lulus ada 400.000 ini. Nah, ini sebagai gambaran awal, barangkali Bapak Ibu sekalian lupa ya, atau sahabat semuanya lupa. Dan sisanya formasi guru P3K 2021 ini sisanya masih 212 ya, ini bukan Kapak Wiro Sableng ya. Dan ini merupakan 23% dari total formasi belum pernah dilamar ya. Jadi 23% ini ada formasi-formasi khusus yang tidak ada atau belum pernah dilamar Bapak Ibu semuanya ya. Nah, itu 117.000 ya. Jadi sisanya ini sudah dilamar, direbutkan, tapi kebanyakan belum passing grade ya. Nah, ini untuk flashback. Dan berikutnya, lini masa seleksi guru P3K 2022. Nah, sekarang kita sudah masuk pada bulan September ini Bapak Ibu ya. September ini yang merupakan penuntasan lulus passing grade dan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Nah, adapun persiapan-persiapan kemarin ya, sudah berlangsung mulai dari Mei hingga Agustus ini, ya, mulai dari Permenpan RB, sosialisasi, rapor, dan seterusnya. Dan hingga pelaksanaan seleksi tes nanti diperkirakan November hingga Desember ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian siap-siap ya, pokoknya bulan ini September, Oktober ya, entah 2 bulan ini nanti akan segera digulirkan atau segera dimainkan seleksi P3K. Nah, adapun sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar ya. Kalau berbicara sistem ini berarti nanti serba otomatis Bapak Ibu ya. Nah, pelamar harus terdeteksi di Dapodik ya, wajib ya, dan di database THK2. Ya, lalu telah terjadi integrasi sistem Dapodik ya dengan informasi Kemenpan RB dan SSC-ASN ya. Jadi nanti ini bukan urusan Bapak Ibu ya, ini sistem nanti ya dari pemerintah, dari panitia ya. Lalu ada sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis P1, P2, P3 atau P umum. Bapak Ibu masih ingat tidak P1, P2, P3, P umum ini? Kita kembali buka catatannya ini ya. Jadi P1 Bapak Ibu ya. Nah, P1 itu adalah Bapak Ibu yang sudah passing grade tentunya ya. Nah, ini kita bukakan untuk regulasi yang Bapak Ibu wajib ketahui ya. Dan ini kita sesuai dengan Permenpan ya. Jadi kita tidak berdasarkan berita-berita yang beredar sembarangan ya. Nah, ini mana ya, di pasal berapa sudah agak lama Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali berkenan ya, jangan lupa di like dulu video ini. Karena di channel ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi update-update P3K kepada Bapak Ibu ya. Oke, pelamar prioritas 1 ini ya. Jadi yang pertama terdiri dari K2 yang passing grade ya, kemudian guru honor non ASN yang passing grade, lalu guru PPG yang passing grade juga, lalu guru swasta yang passing grade ini ya, ini prioritas 1.
Prioritas 2 adalah THK2, honor K2, dan prioritas 3 adalah guru non-ASN yang sudah dapodik 3 tahun. Ini P3. Dan pelamar umum adalah lulusan PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ya. Dan pelamar yang terdaftar di Dapodik ini termasuk guru-guru swasta, ya, swasta. Dan kedua adalah guru honor yang baru masuk Dapodik. Jadi yang sudah masuk Dapodik itu bisa masuk pelamar umum. Itu untuk flashbacknya ya. Nah, yang berikut ini ya, ini untuk gambaran integrasi ya, jadi pelamar, Dukcapil, SCASN ini. Kemudian prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum ini nanti akan tersinkron dalam sistem ini nanti Bapak Ibu ya, melalui Kemdikbud tentunya, dari data Dapodik ya, kebutuhan guru dan formasi Kemenpan ya. Jadi ini alur sistemnya ya. Nah, ada 3 jenis mekanisme seleksi guru P3K ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini baru mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ya, pas kali ini ya. Pertama adalah penyelesaian 193.000 lulus passing grade tadi ya. Jadi yang sudah lulus passing grade ini ya, di nomor 1 kan ya, diselesaikan dulu ya. Nah, yang lulus passing grade tadi sudah kami jelaskan ya. Nah, nanti kalau formasi masih ada, baru seleksi ya untuk prioritas yang berikutnya, atau prioritas 2 dan prioritas 3 di sini ya. Nah, ini tenaga honor K2 dan guru honor negeri di yang lebih dari 3 tahun ini ya. Nah, ketika 2 ini berlangsung, masih ada formasi, maka lanjut ke seleksi ketiga, tes ya, tes. Jadi ini sudah jelas ya. Yang tes itu hanya seleksi ketiga. Jika masih ada formasi seleksi ketiga ini berarti pelamar umum ya, Bapak Ibu yang baru masuk Dapodik, lulusan PG ya, dan guru swasta ya, itu. Nah, jadi melalui tes. Kalau yang Bapak Ibu sekalian masuk pada kategori ini berapa ini ya? P2 dan P3 ya. P2 dan P3 ini berarti jelas ya, cukup verifikasi ini ya. Kita lihat datanya di sini ya. Verifikasi ya. Nah, guru honor negeri ini. Nah, begitu ya. Lalu mekanisme penempatan guru ini, mekanismenya. Nah, mekanismenya ini tentu Bapak Ibu masih simpang siur ya. Tetapi ini kita coba kaji di sini ya. Ada yang kemarin sesuai dengan sekolah induk, ya, ada yang ditempatkan di sekolah lain dan lain sebagainya. Nah, poin pertama kita lihat di sini ya. Guru yang telah memenuhi nilai ambang batas ini ditempatkan di satuan pendidikan yang kebutuhan dan kuotanya tersedia di daerah tanpa ikut ujian, kembali jelas ya. Lalu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia apabila, nah ini, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, jelas ya. Nah, berikut prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan ini ya, tenaga honor K2, honor negeri, lulusan PG, honor swasta. Nah, ini ya prioritasnya ya Bapak Ibu ya. Lalu pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai. Nah, misalkan di tenaga honor K2 ini ada 2 orang, ya maka diurutkan nilainya. Atau di honor negeri ini ya ada 1 formasi tapi ada 5 orang, maka diurutkan nilainya. Nilainya adalah pertama teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan usia. Ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau belum jelas, tinggalkan di kolom komentar. Dan nanti kita diskusi di situ, kita akan bantu jawab. Lalu, yang berikut ini ya. Ini sudah jelas ya. Jelas, ini seperti penjelasan ini hanya penjelas grafik penjelasnya ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kita lanjutnya. Tidak seluruh guru lulus PG, nah, dapat diangkat pada 2022 ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan senang dulu dan jangan khawatir ya. Jangan senang artinya Bapak Ibu belum tentu lulus passing grade nanti dapat formasi, dan belum tentu yang sudah passing grade nanti nasibnya tidak jelas ya. Jadi jangan senang dan jangan khawatir ya, biasa saja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan yang terbaik gitu ya. Lalu mendapat di kuota 2022 ini untuk grafik jumlahnya ya. Jadi yang mendapat kuota di negeri ini 107.000 ini ya, ada swasta 26.000, totalnya 134, sekolah induk 74.000 ya. Kemudian non sekolah induk ada 32.000, swasta ada 26.000 ini ya.
Nah, belum mendapatkan kuota ini dia Bapak Ibu ya. Sekolah negeri ini ada 14.000, swasta masih 12.000, sekolah itu 10.000. Dan Bapak Ibu yang menyimak video ini saya doakan semoga masuk di yang mendapatkan kuota 2022 ini. Amin ya. Lalu penempatan sekolah itu di dalam instansi ini ada 3.000-an, swasta 12.000 dan totalnya 16.000 dan belum dapat ditempatkan ini ya. Belum dapat ditempatkan masih 12.000, kalau di total 32.000 termasuk yang swasta ini ya Bapak Ibu ya. Itu ini ya untuk datanya ya, dan ini datanya valid tentu ya dari kementerian ya. Nah, yang berikut 69% siap diangkat tahun 2022. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu masuk di 69% ini ya. Amin ya. Jadi dari 193 ini ya yang sudah passing grade kurang lebih 69, kurang lebih ya. Memang 69% ini siap diangkat. 14%-nya penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi tahun 2022. Tapi di 2023 nanti ya. Amin ya. Lalu 17% belum mendapat penempatan. Ini juga belum ada tidak lanjut. Mudah-mudahan nanti segera ada progres ya untuk kejelasannya. Nah, contoh kelebihan guru honor ini. Contohnya ya. Untuk Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Kota Bima, nama sekolah, guru kelas, kebutuhannya 6, ASN-nya 4, non-ASN-nya 21. Jadi kelebihan non-ASN-nya ya ini ada 19. Jadi itu yang menjadi susah untuk ditempatkan tadi ya. Kita lihat contoh lain, misalkan di sini Aceh ya. Kabupaten Saudara, SMP Negeri 1 Jumpa, guru bahasa Inggris ya. Kebutuhannya 2, ya ASN-nya 1, non-AS-nya 8, ya. Kelebihan non-ASN berarti 7, ya. Itu Bapak Ibu. Yang berikut ini solusinya yang belum diangkat 2022. Ikut mekanisme penilaian sesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional yang lain. Dari sekitar 60.000 pelamar ini belum diangkat, 12.000 pelamar berpotensi dapat terangkat bila mengikuti mekanisme penilaian sesuai dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ya, tenang begitu. Mudah-mudahan nanti setelah dibuka pendaftarannya semakin jelas. Lanjut, pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Ya, nah ini. P1 yang belum dapat penempatan dapat turut prioritas. Ya, misalkan Bapak Ibu ya, di P1-nya ini jurusannya Bapak Ibu itu sudah penuh ya, jadi tidak dapat penempatan, maka Bapak Ibu bisa beralih ya, menggunakan jabatan fungsional lain yang masih linear tentunya, untuk mendapatkan peluang walaupun nanti turun menjadi P2 atau P3 ya, karena bisa saja P1 ini kan passing grade. Nah, P3 ini kan belum passing grade. Jadi Bapak Ibu kalau lulus passing grade belum penempatan, bisa saja turun atau turun statusnya ke P3 untuk menangkap peluangnya ya. Nah, misalkan ini P1 ya IPA belum dapat penempatan ya. Nah, belum dapat penempatan, lalu Bapak Ibu sekalian ya, di sini turun prioritas. Nah, turun prioritas pelamar P2 atau P3 pelamar umum untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk mengikuti menangkap peluang yang ada. Nah, misalkan guru IPA ini kan bisa mendaftar di SD begitu ya. Jadi misalnya IPA sudah penuh, ya sudah, ya downgrade atau turun prioritas bisa ikut guru kelas ya, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin di SD-nya masih kosong, ya maka bisa langsung mulus ya, atau kekurangan guru SD maka bisa langsung mulus seleksi di SD ini yang menggunakan P3 yang tidak perlu seleksi, jadi P1 turun P3 karena masih kosong formasi sehingga bisa masuk ke SD ini. Kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, kesesuaian verifikasi ini ya Bapak Ibu ya, berdasarkan 4 dimensi ini ya, kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, pemeriksaan latar belakang ya ini Bapak Ibu ya, dan seleksi wawancara, integritas dan moralitas ya. Ini untuk tadi Bapak Ibu ya,
honor K2, P2 dan P3 ini ya. Jadi seleksinya modelnya seperti ini ya. Seleksi kesesuaian verifikasi ya. Tetapi ini dengan catatan P1 sudah beres semua. Jadi masih ada formasi untuk dilanjutkan ke P2 dan P3. Lalu berikutnya mekanisme dilakukan dengan penilaian kesesuaian dan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dan bekerja sesuai dengan regulasi. Nah ini ya, jadi intinya diprioritaskan Bapak Ibu honor di sekolah negeri ya, begitu. Berikutnya ketimpangan formasi ini juga sifatnya hanya data ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Pemda ini hanya mengusulkan formasi seleksi 41,8% dari 368.000 ya, guru yang dapat diobservasi. Jadi istilahnya itu gelasnya tidak bisa menampung airnya semua air yang dituangkan, kurang lebih begitu analoginya ya. Nah, berikutnya ini ya 1:2, satu formasi direbutkan 2 guru. Makanya ketimpangan terjadi tadi gitu ya. Nah, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ini juga mungkin menjawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bagi yang mungkin mengalami kasus seperti ini ya. Jadi ada analogi sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Jadi A, B, C, D ini butuh guru ya, butuh guru. Lalu formasi hanya ada di sekolah A dan sekolah B, Bapak Ibu ya. Nah, pelamar dari sekolah C ini, C dan D melamar ke sekolah A. Nah, C dan D ini melamar ke sekolah A ini ya. Atau hanya perlu isi biodata diri, penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbud. Jadi nanti Kemdikbud juga memiliki peran untuk penempatan ya. Karena sesuai dengan permen yang sudah kami bahas terus kemarin ya, jadi penempatan akhir itu tetap yang memutuskan adalah Kemdikbud, Bapak Ibu ya. Dan berikutnya penilaian atau penilaian dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar A dinilai di sekolah A ya, D dinilai di sekolah D dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Yang berikut seleksi penilaian kesesuaian ya. Jadi ini penilaian kesesuaian nanti bila mana Bapak Ibu ya yang prioritas 2 dan 3 ini nanti menggunakan penilaian kesesuaian ini. Jadi verifikasi ya. Jadi tidak tes CAT seperti kemarin itu sepertinya ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat data berdasarkan di sini, pertama latar belakang ya. Jadi latar belakang ini untuk memastikan tidak adanya keterlibatan, perundungan, dan lain sebagainya ini ya dinilai oleh Dinas BKP SDM. Dan kompetensi ini ya dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Kinerja kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Jadi itu ya. Kemudian hasil penilaian kinerjanya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKP SDM ya berdasarkan portofolio dengan skala 60 sampai 100. Ini Bapak Ibu ya. Begitu ya, jelas mudah-mudahan. Lalu kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian, ini kisi-kisinya ya 4 kompetensi ya sesuai dengan UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ya ini. Nah, kemudian indikatornya ini ya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Lalu tabel indikatornya ya ini intinya 4 kompetensi itu di dalam ya kisi-kisinya. Yang berikut seleksi tes menggunakan mekanisme sama dengan tahun 2021. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian nanti pelamar umum ya, mengikuti seleksi tes ini ya, dan sama ya, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sama ya tesnya ya. Dan seperti itu Bapak Ibu sementara ya, bila mana ada yang kurang pas, atau Bapak Ibu mungkin ada informasi yang lebih akurat, lebih valid, tinggalkan di kolom komentar. Dan support channel ini dengan berikan tanda atau tinggalkan like di video ini, share ke teman-teman guru akan mendapatkan info yang akurat terpercaya. Sekian dulu, sampai jumpa di next video.